Yang penting aku dapat tempat tinggal agar aku bisa tidur dan bisa bekerja di sini. Okay, sir, but I don't like for sale this land. I like this, sir. You can rent this for maybe a few years. Yes, if the price is right, I'll be here in 1 week. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Tersebutlah seorang petani yang bernama Raka. Ia sangat rajin bekerja dan di samping itu ia pula sering mengabdikan diri di masyarakat. Raka adalah petani yang cerdas. Sayangnya, ia sendirian di rumahnya karena anaknya satu-satunya bekerja jauh di kota. Raka pun berkata sendiri, Bersyukur orang tua kita sudah mewariskan tanah seluas ini. Tapi ada sayangnya, anak kita bekerja jauh. Tetapi kita harus jaga warisan ini dengan baik. kalau bekerja, Raka sangat serius karena belakangan ini sudah hampir 7 hari ia tidak dapat ke sawah. Tangannya ada melakukan upacara adat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berwajah sedih serta membawa pakaian di dalam sarung. Katanya ia diusir dari kampungnya karena selama ini ia dianggap orang yang sering mencuri ternak penduduk. Raka pun bertanya, Pak, sepertinya kamu bersedih, Pak, dan membawa sarung berisi pakaian di dalamnya. Ada apa dengan dirimu? Apa yang saya bisa bantu, Pak? laki-laki itu bernama Alip. Ia lama terdiam di samping Raka karena dia tidak berani mengatakan apa yang harus ia katakan kepada Raka. Aku tidak memiliki siapa-siapa, keluargaku juga tidak ada, rumah pun tidak memiliki. Kalau Bapak berkenan, tolong berikan saya tinggal sebentar di sini, dan saya siap membantu Bapak bekerja di sawah. Ya, baiklah. Kebetulan aku sendiri, anakku bekerja jauh, dan tanahku cukup luas. Tanahku ada yang datar, ada yang miring. Kalau kamu berkenan, silahkan di tempat sawah saya yang miring, tetapi pemandangannya sangat bagus. Tolong rawat dan juga awasi karena sering ada anak-anak jahil mencuri kelapa muda dan lain sebagainya. Baiklah Pak, yang penting aku dapat tempat tinggal agar aku bisa tidur dan bisa bekerja di sini. Di sini juga sudah ada pondok dan kamu bisa tidur di sana. Dan berapa lama kamu mau tinggal di tempat itu? Saya harap kamu bisa senang di tempat ini. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Saya akan bekerja sebaik-baiknya di sini dan merawat sawah Bapak seperti milik saya sendiri. Alangkah senang hati Pak Alip mendapatkan tempat baru. Ia mencangkul dengan serius dan senang hatinya. Kemudian ia terkejut mendengar suara seorang nenek. Pak, tolong nanti kalau ada kayu bakar, Pak. Nenek tinggal di pondok sebelah sana.
berikanlah nenek, karena nenek tidak memasak dengan gas. Nenek tidak mampu. Tolong semua kayu bakar yang ada di sini, berikanlah kepadaku. Baiklah, Nek. Kalau ada kayu bakar di sini, ambil saja, Nek. Toh saya juga tidak banyak memerlukan kayu bakar. Kasihan, Nenek. Seorang turis asing melihat-lihat pemandangan sawah yang sangat menarik dan ia kagum dengan keindahan pemandangan itu. Wow, the view is extraordinary, very beautiful. The air is cool. I have never seen it before. Turis itu pun tertarik untuk bisa tinggal di tempat yang indah itu. Ia pun menemui Pak Raka sebagai pemilik sawah yang indah itu. Good morning. Introduce myself. I'm Raka. What is your name? Where are you from? You can have a look around here. Let me introduce myself. I am very interested in the beautiful view of this rice field. Can it be purchased for building a villa? Raka pun mengontrakkan sawahnya kepada tamu asing itu. Okay, sir. But I don't like for sale this land. I like this, you can rent this for maybe a few years. Yes, if the price is right, I'll be here in 1 week, but please clean and move personal belongings as I am building as soon as possible. Pemandangan sawah di sini memang sangat dikenal indah oleh semua orang. Siapapun yang pernah ke sini tentu akan tertarik, apalagi ia adalah seorang turis asing yang jarang melihat pemandangan yang asri seperti ini. Setelah itu, Pak Raka menyampaikan kepada penyakapnya Pak Alip bahwa lahannya ini segera akan dikosongkan, sehingga Pak Alip mempunyai waktu seminggu lagi agar ia pindah dari tempat ini karena investor akan segera membangun villa. Setelah mendengar kabar dari Pak Raka bahwa tempat itu akan dibangun villa, maka pusinglah kepala Pak Alip. Ia tidak bisa berpikir, buntu rasanya. Ia mulai sekarang terombang-ambing dan memikirkan apa yang harus ia lakukan agar ia bisa bertahan tinggal di sana, karena ia baru saja mengalami pengusiran di rumahnya. Setelah merenung beberapa hari, akhirnya Alip menemukan cara agar ia bisa tinggal di tempat itu selamanya dan menang di pengadilan. Akal liciknya pun berjalan. Ia menghitung jumlah material sebuah tugu yang merupakan bukti tertua yang ada di tanah itu. Ia akan rinci satu persatu nanti di pengadilan agar ia bisa menang. 1, 2, 3, 4. Hahaha, aku pasti bisa mengalahkan pemilik tanah ini. Seminggu kemudian, pemilik tanah pun bertanya lagi kepada Alip kenapa ia tidak pindah sampai saat ini. Pak Raka pun marah-marah kepada Alip. Pak Raka terkejut karena jawaban Alip di luar dugaan. Ia sekarang yang mengklaim memiliki tanah itu. Tak usah membentak saya. Itu adalah tanah milik saya. Kemanapun saya akan lawan. Ingat. Aneh sekali zaman sekarang. Orang tidak tahu dikasihani. Dulunya minta tanah agar bisa tinggal seberapa waktu saja. Gilirannya kita yang memerlukan. Kok kita seperti mengemis, ini baru orang aneh. Kemanapun saya akan lawan. Ini adalah tanah warisan saya. Ini orang licik rupanya. Akhirnya mereka menyelesaikan di pengadilan. Terlapor, saudara, tolong jelaskan
Apa bukti-bukti bahwa Anda mengatakan itu adalah tanah milik Anda? Izin yang mulia, di sana ada tugu tua yang pertama kami bangun dengan 150 bata merah, 4 ukiran dan 15 batang batu cadas. Itu yang kami buat sebagai bukti bahwa kamilah yang memiliki itu, yang mulia. Kalau kami, Yang Mulia, yang jelas kami membangun itu semua, tetapi kami tidak bisa menghitung berapa jumlahnya, karena kami menggunakan buruh waktu dulu, Yang Mulia. Penyakap Pak Alip pun mengajukan bukti dan saksi. Sangat benar sekali apa yang disampaikan Pak Alip yang mulia. Kami selalu melihat Pak Alip ada di sana dan dia baik hati memberikan kami kayu bakar dan kami tidak melihat Pak Raka pernah ada di sana. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, maka pemilik tanah yang sah adalah Pak Alip. Pak Raka pun menangis. Hihi, kenapa dirimu tega sekali? Itu karena kamu mengusir saya. Katanya saya dikasih tempat tinggal 1 tahun. Mereka pun mencari keadilan yang terakhir kepada raja. Baginda, tolonglah kami, karena tanah leluhur kami telah diambil oleh penyakap ini. Katanya, ia yang mempunyai tanah itu dengan menjelaskan beberapa bahan bangunan yang ada di tempat itu, terutama di tugu milik saya. Ia menjelaskan dengan rinci. Oh, seperti itu masalahnya. Kemudian Alip pun menceritakan seperti apa yang telah disampaikan di pengadilan kepada raja. Sebagai bangunan suci, tentu kamu tahu ada simpanan atau pancadatu. Berapa wang epeng yang kamu simpan di bawah tugu yang ada di sawah itu? Tolong dijelaskan. Si penyakap pun tertunduk diam dan malu, tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan raja, karena dia bukanlah membangun tempat itu, hanya akal-akalan saja. Mohon maaf, Raja. Mohon maaf, saya tidak pernah membangun di sana, Raja. Maafkanlah aku, jangan dihukum, Raja. Mohon, Raja. Keadilan telah didapat karena sang raja sangat bijaksana. Akhirnya penyakap itu segera akan dihukum karena dia telah memfitnah dan berbuat yang bohong